Saya mau mendekat ke Pak Said sebelum nanti Pak Saud mungkin masuknya mengarahkan ke KPK saat ini lebih mudah begitu. Kali aja KPK saat ini masih butuh arahan dari Pak Saud begitu ya. Pak Said, apa kemudian yang bisa dibuka istilahnya dosa-dosa WUS ini yang hingga saat ini kita bicarakan yang merujuk pada dugaan markup. Apa yang bisa diinformasikan? Saya melihat nih pernyataan-pernyataan penanggung jawab proyek WUS ini mulai berselancar. Sampai Jokowi pun sudah bicara. Nah, ini kita tiap hari dapat tugas meluruskan dia supaya jangan sampai pendapat mereka dia belok-belokkan. Nah, coba pertama itu sudah sering sekali dicampur adukan, ya terutama termul-termul ini dicampur adukan antara pelayanan publik dengan proyek WUS. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Sampai dia tidak bisa membedakan infrastruktur itu pembagiannya seperti apa. Dan dicampur adukan antara infrastruktur kan kita kenal, infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersil. Itu kan klasifikasi infrastruktur. Nah, dia membahas WUS, membandingkan dengan infrastruktur publik. Kadang-kadang membandingkan dengan infrastruktur dasar. Nah, infrastruktur dasar publik itu memang tidak pernah dikejar untung. Tapi yang komersil itu harus berdasarkan komersil. Jadi jangan membahas WUS tapi dibandingkan dengan jalan. Nah, sama dengan dia juga membandingkan terus antara LRT, MRT sama WUS. Padahal itu memang proyek yang dirancang lewat PSO. Dan kalau Jakarta, MRT itu disubsidi, ya wajar karena memang DKI yang mensubsidi. Tapi kalau WUS yang disubsidi, masa orang Sulawesi mensubsidi membayar WUS, orang Papua membayar WUS. Kalau orang Jakarta kan dia pakai memang MRT, ya wajar duitnya Pemda yang dipakai. Ini repotnya karena kasihan publik dibelok-belokkan seperti itu terus. Nah, terus yang kedua, yang problem ini adalah dicoba sekarang. Coba kemarin mantan Presiden Jokowi menyatakan ini proyek investasi sosial. Ini pernyataan apa lagi gitu loh, pernyataan investasi sosial. Padahal sorry Pak Saud, emang keliru kalau Jokowi pada saat itu bilang bahwa tidak mengharap laba, tapi ini kedepannya bisa menguntungkan masyarakat. Investasi sosial tadi yang Anda sebutkan. Nah, kalau itu infrastruktur publik, jangan masuk ke komersil. Karena dari awal proyek ini dirancang sebagai infrastruktur komersil. Sama dengan Kertajati. Kertajati dengan bandara umpamanya di Papua yang tidak dikejar untung, ya berbeda perhitungannya. Dan jangan dicampur adukan. Nah, ini memang dirancang sebagai infrastruktur komersil. Nah, infrastruktur ke sosial itu ya mungkin kereta api Sulawesi yang mangkrak juga itu itu berbeda karena memang tidak pernah dihitung secara komersil kereta api Sulawesi itu yang tidak selesai juga sampai sekarang. Nah, ini dicampur adukan terus. Nah, dan Pak Jokowi tidak pernah menyatakan selama perencanaan WUS ini sebagai investasi sosial. Jangan setelah gagal Anda belok. Bahwa ini sudah gagal sebagai infrastruktur komersil, Anda menyatakan investasi sosial. Gitu. Kegagalan itu sebenarnya sudah diprediksi dari awal atau belum? Atau kalau memang sudah diprediksi dari awal, mengapa ini terus berlanjut? Sampai sekarang beroperasi normal. Kita kan tahu Jokowi ini kan orang ngotot, apa maunya? Apa maunya selama ini? Mau bangun IKN, dia bangun IKN. Mau bangun Kertajati, dia bangun Kertajati. Mau bangun kereta api Sulawesi, bangun kereta api Sulawesi. Jadi ini sekadar proyek ambisi semata? Ambisi pribadi. Oke. Ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat. Ini kan kereta api cepatnya 4 loh pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik. 1, Jonan diberhentikan. 2, Andrino Caniago, Menteri Bappenas, kan dia kritik juga walaupun dia mendukung IKN. Ya kan. Nah, ada 2 lagi pejabat yang 4 pejabat tinggi dipecat gara-gara menolak WUS. Nah, sekarang yang menarik itu adalah Luhut, pendukung utama WUS selama ini, langsung menyatakan proyek ini dari awal busuk. Ya kan. Jadi udah ya nggak apa-apa, mulai terbuka semua. Nah, artinya kalau ini nanti Pak Saud, kalau Pak Saud masih pimpinan KPK, panggil Luhut dong, ya kan? Karena dia tahu busuknya, pasti tahu dong siapa yang bikin busuk.
Baik, saya tahan dulu Pak Said. Nah, kemudian Pak Saud, ketika 2014 hingga 2019 bahwa menurut Luhut itu adalah proyek busuk yang dia lanjutkan begitu. Bagaimana yang lalu diawasi oleh KPK terkait proyek pemerintah ini? Ya, memang pertanyaannya kenapa busuk? Siapa yang bikin busuk, gitu kan? Terus kemudian kalau kita lihat pembusukannya sejauh apa gitu ya, busuk itu juga tergantung apa mulai busuk, ada udah memang harus ditutup dan seterusnya. Tapi yang paling penting kan menurut saya gini loh, ketika kemudian proyek ini dimulai, hari pertama ide itu dijalankan, itu sebenarnya niat jahat, itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Walaupun ini akan jalan nanti ke depan sampai kemudian pernyataan kemarin di bulan ini gitu ya. Mulai dari hari pertama. Atau kita kalau mau agak ke depan sedikit, pada saat SBY mengeluarkan ide itu, terus kemudian JK melakukan penelitian selama 4 tahun lebih, itu pun nanti akan kita lihat apa yang ditemukan oleh mereka, apa yang bisa jalankan mereka, apa yang direkomendasikan mereka, itu yang tidak dijalankan. Kita nggak usah cerita soal 0,1% sampai ke 2% ya. Itu aja udah ada niat jahat itu. Jadi kalau Bung Said tadi bilang menyebut satu nama menteri, iya kan? Ya, itu pernyataan yang sebenarnya dia harus diklarifikasi. Oleh sebab itu gini, ketika Anda sudah mulai melakukan suatu perbuatan peristiwa pidana, yang saya bilang tadi itu di niat jahatnya sudah mulai kelihatan, jangan lupa ya, bahwa niat jahat itu kan sebenarnya itu syaiton tuh. Niat jahat itu adalah setan, bisikan yang ada di kepala dia untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, kemudian terjadi penyimpangan. Yaitu kerugian negara, ya kan? Nah itu yang disebut actus reus dan mens rea dan actus reus. Jadi kalau kita bicara urutan-urutannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Perkiraan saya kan ada 10 orang yang harus dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Mulai dari presidennya, terus kemudian Menko-nya, Luhutnya, siapa, semua yang dibawa. Karena kan dia dari awal tuh jabatannya paling banyak kan dia itu. Ada berapa tuh Pak? 21. Dan infrastruktur sama investasi paling atas tuh. Dia harus tahu dia nggak bisa bilang busuk di tengah jalan. Dari awal sebenarnya udah bisa perkirakan karena dia harus bertanggung jawab. Dia investasi di tangan dia. Nah oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, ini biarkan aja penyelidik yang bekerja. Kan mereka sudah bilang KPK sudah melakukan penyelidikan. Berarti itu 2 unsur. Itu sudah memenuhi. Tapi pernyataan itu muncul ketika kita sudah ramai-ramai di media begitu. Kemudian kenapa tidak langsung memanggil nama-nama yang tadi Pak Saud sebutkan? Ya sebenarnya gini, kalau penyelidikan itu nature-nya kan intelligence. Nanti kalau udah penyidikan baru terbuka-bukanya. Kalau penyelidikan itu tertutup-tutupnya. Ini kita akan menyebut nama ini kan masih dugaan semua. Termasuk 10 orang yang saya bilang itu dugaan itu kan. Karena kita juga tahu jabatan dia apa gitu. Kita jemput juga Jonan. Jonan juga dalam pikiran saya harus diminta juga supaya dia bisa menjelaskan kepada siapa dia berdebat. Karena kalau dia diam saja juga nggak boleh. Karena itu urusan dia sebenarnya. Kapan dia pernah berdebat? Ada nggak catatannya? Nanti penyelidik akan tanya nih. Iya kan, Agus Pambagio pernah dipanggil. Nanti ditanya juga, Mas Agus bener? Iya, aku sampai mau jatuh kan dia bilang gitu. Terkejut kenapa yang dilanjutkan. Itu kan satu bukti-bukti yang menurut saya mens rea dan actus reus dalam peristiwa pidana itu ada di situ gitu. Jadi jangan ragu kalau memang kemudian kita berperan di situ, kemudian bikin statement-statement yang Pak Said bilang tadi. Ini kan sama kayak ijazah nih, ya kan? Menutupi kepalsuan, terus kepalsuan yang lain muncul. Jadi Anda kalau palsu aja, jangan bilang asli gitu. Nanti kita menutupin kepalsuan itu, kepalsuan yang lain akan muncul gitu. Statement bilang tadi perhitungan sosial, ya kan? Investasi sosial, ya kan? Itu ada juga di dalam perhitungannya JK, itu semua ada di situ gitu. Tapi kenapa kok kemudian lari proyek ini menjadi kemudian seperti yang kita lihat sekarang gitu Mas. Oke, kok kemudian kenapa KPK malah menunggu ada seseorang yang melapor, bukankah KPK justru harusnya bisa bergerak tanpa laporan itu? Pak Saud? Ya, 2 minggu ke belakang kan kita masih tanda tanya. Tapi kemudian 2-3 hari ini kan mereka bikin statement. Ternyata mereka sudah mulai bekerja. Memang penyelidikan tuh biasanya diam-diam dulu, Mas. Selalu memang nature-nya begitu. Tapi mereka bekerja, tanya-tanya. Omongan Saud dicatat juga sama dia. Omongannya apa? Ya, itu dicatat tuh. Itu semua bisa jadi kesaksian juga nanti, gitu kan? Jadi itu sudah biasa gitu. Tapi kemudian ini mulai agak naik gitu ya. Kemudian mantan presiden udah ngomong, KPK-nya juga main pingpong lagi gitu ya. Ya itu kita anggap sesuatu yang normal aja kalau menurut saya sih. Baik.
Prof, kalau tadi Pak Saud mengatakan bahwa ya memang dari masanya SBY sudah melakukan kajian-kajian begitu yang selama 4 tahun, sehingga ada 2 negara nih yang masyarakat tahu bahwa 4 tahun di Jepang begitu ya Pak Saud ya, kemudian berpindah ke Cina yang notabene kajiannya cukup singkat begitu. Apa kemudian yang masyarakat perlu tahu antara kajian yang 4 tahun ini dengan kajian yang 4 bulan ini, justru 4 bulan ini yang dipilih? Ada perbedaan waktu di sana dan apa yang kemudian bisa membuka hasil kajian itu dari 2 waktu yang berbeda itu? Zal, boleh ke topik pertama nggak? Ini pertanyaannya lain buat saya ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang 2 tadi, lanjut aja, laksanakan. Itu masalah hukum lah. Bang Saud tahu ya, selidik, audit khusus, selesai. Nah, saya datang ke sini sebagai akademisi, sebagai peneliti ya. Jadi saya mau sharing, kalau ada masalah, kita harus tahu masalahnya apa. Nah, masalah kita apa sekarang? Masalah dugaan. Ya selesaikan aja, dilakukan gitu. Jadi ada masalah takut nggak bisa bayar, ya mari gimana caranya biar bisa bayar, kan banyak restrukturisasi, silakan lah gitu ya. Nah, saya ngelihat memang isu ini kan sebetulnya kita lemah dalam tata kelola perencanaan infrastruktur, proses infrastruktur, termasuk ini salah satunya ya. Kalau paling bagus tuh ya mungkin OECD gitu loh. European standar jelas gitu apa yang dikaji, ada komitenya, nggak bisa ada jendela-jendela apa jendela-jendela mau lompat gitu. Nah, kita belum selevel itu gitu. Iya, kita belum selevel itu. Jadi ini kan sebetulnya persaingan. Bagaimana persaingan yang adil? Kalau tadi betul Mas Irzal mau nanya ya Cina kalau persaingan yang adil. Kita kan bicara pasar ya. Pasar ini kita bicara pasar. Pak Said Didu ini orang ekonomi, tahu pasar. Dan saya mau sharing juga sama Pak Said Didu. Infrastruktur itu hanya ada 2 memang. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial. Tapi pengadaan infrastruktur, siapa sih yang mau? Tugas siapa? Ya tugas negara. Rumah sakit, persenjataan, kan itu investasi apa sih? Senjata, beli alat-alat, itu. Apa aja gitu ya. Jadi rumah sakit itu sosial, sekolah, kampus. Nah ini infrastruktur ekonomi ya, transportasi kebanyakan infrastruktur ekonomi kan gitu. Jadi tugas negara gitu. Artinya tugas negara apapun, kalau negara mau bangun, nah ini memang rencana mau bangun itu sudah ada lama. Kereta api cepat judulnya Jakarta, Surabaya ditaruhlah. Mungkin di Bappenas sebagai Blue ya, Pak Didu namanya kan, Blue gitu. Mereka kaji, jadi Indonesia ini buat perencanaan-perencanaan besar, itu yang buat orang lain gitu ya. Jabodebek, itu JICA, selalu gitu. Kita buat perencanaan aja numpang gitu ya, gimana gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Jepang, udah lama, 2014. Saya di kampus, bahkan 2004 kita udah sering bahas ini. Jadi udah banyak, Perancis juga ngelihat jalur Jakarta-Bandung. Tapi ini kita bicara Jakarta-Surabaya. Jadi kesimpulan kajian Jepang ya katakan 2015 itu memang kita mau nembak di pinggir laut terus hajar sampai Cirebon gitu ya, atau ngetem sambil lewat Bandung. Nah ada temuan seperti itu. Kalau lewat Bandung itu agak nendang dikit ya, 25%. Jadi mereka simpulin kalau mau ke Surabaya lewat Bandung. Nah entah kenapa tiba-tiba ini kan kita udah bersanding dengan Jepang. Nah ini masuknya Cina ini, jadi fairness berkompetisi ini mulai kan, mau gimana diatur? Mungkin ada etika juga di sana. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Itu pertanyaan pertama gitu. Nah itu akhirnya setahu saya, mungkin waktu itu kita belum ada Marves ya, belum ada ya waktu itu, belum ada. Jadi belum ada. Di hire lah, namanya konsultan BCG. Saya sendiri hadir waktu Cina disuruh presentasi Pak Didu, Bang Saud gitu. Jadi akhirnya saya lihat ini ngapain sih? Jadi nggak banyak dialog. Dia hanya memberikan 2-3 lembar isian, tolong isi. BCG. Oh, ya. Isi. 2-3 lembar cuma. Iya, jadi saya pikir samalah sama yang Jepang dilakukan sebelum atau besoknya kan, sama. Udah itu tiba-tiba ya
kita dengar aja menang Cina gitu ya. Oke. Tapi pun kita nggak tahu apakah rekomendasi BCG itu menang Cina, nggak pernah tahu, kita nggak pernah transparan. Berarti kalau Prof ada di situ, Prof sendiri harusnya tahu kenapa kemudian ada perubahan desain, terus kemudian ada masalah pembebasan lahan yang bermasalah dan sebagainya itu. Nggak dibahas detail, hanya sebentar. Dia hanya ngasih lembaran, tolong isi, nanti masukin lagi 2-3 hari. Kalau tidak detail berarti kan ini ada ruang untuk masyarakat merasa curiga atas aktivitas ini. Mungkin Pak Saud atau Pak Didu, Pak Saud belum mungkin. Itu nanti bisa jadi bagian dari